Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, jadi hari ini tuh aku mau bongkar celengan anak aku ya teman-teman, karena dia tuh request minta dibongkar karena sudah lumayan penuh. Nah, sebelumnya disclaimer, ini bukan tuntutan anak aku harus nabung, tidak sama sekali, dan aku tidak memaksa anak aku untuk nabung juga, dan aku juga tidak mengajarkan harus nabung ya di usia yang masih 4 tahun ini. Tapi dia sendiri yang request minta dibeliin celengan, mungkin karena melihat teman-temannya itu pada beli celengan ya, jadi dia mau celengan juga gitu. Nah, dan isinya pun dari sisa uang jajan, kadang ada recehan habis dari belanja dari tetes sayur atau habis belanja dari warung, aku juga bantu masukin ya, dan ayahnya pun sama ya teman-teman. Kalau misalnya ada sisaan dari bekas jajan beliau, atau misalnya ada sisa-sisa recehan, ini beliau masukin juga. Ya bentuk sebagai simbol aja gitu ya teman-teman, bahwa kalau ada keinginan itu memang gak bisa gerasak-gerusuk. Jadi anak juga tahu bahwa untuk setiap mainan yang dia punya itu menghargai dengan sebaik mungkin dan dijaganya tuh dengan sebaik mungkin gitu. Nah, sebetulnya kami juga sebagai orang tua pengennya ketika anak minta tuh langsung dikasih ya teman-teman, tapi balik lagi ini demi kedepannya dia punya mental yang tidak gampang ngegampangin gitu ya, dan aku berharap gitu dalam keadaan apapun ini anak aku tuh belajar untuk menghargai, belajar bersyukur gitu ya tentunya, dan punya daya juang yang luar biasa gitu ya, Masya Allah tabarakallah. Ini pokoknya aku ngusahain ya tuh ngisinya ya, kalau ada sisaan mah aku masukin gitu ya, tapi kalau misalnya nggak ada ini tuh, makanya untuk nabungnya kayak gini ya, 1000-an kebanyakannya sama 2000. Kalaupun ada yang 10 ribuan itu udah pasti ya orang tuanya yang masukin, dan untuk yang 50 ribuan itu hanya ada satu kalau nggak salah ketika kami ngasih reward untuk anak kami gitu ya. Nah, ini ya aku hitung dulu untuk si uang koinnya, alhamdulillah syukurillah ini tuh kurang lebihnya di 3 apa 4 bulan ya teman-teman nabung receh kayak gini tuh. Dan untuk di hari ini dia tuh request sebagiannya katanya mau dibeliin mainan, sebagiannya mau jajal permainan di pasar malam, dan sebagiannya lagi pengen beli donat kalau enggak makanan favorit katanya. Jadi ya udah, let's go ya. Kita hitung dulu dan kita wujudkan di hari ini. Nah, aku tuh jadi inget ya teman-teman, kalau dulu aku tuh memang gak ada basic buat keuangan yang diajarin dari orang tua, tapi karena mungkin keadaan ya, karena kan aku ditinggal dari bayi ya sama almarhum mama, dan tinggalnya itu sama nenek, dan mungkin bisa dibilang lebih melek soal keuangan itu karena ya keadaan ya harus banget gitu. Jadi ya cara aku dari dulu memang begitu ya teman-teman, dagang, kemudian hasil dari dagang itu aku kumpulin, aku taruh sebagian itu di emas, dan sebagian itu aku tabungin, kalau dulu namanya simple pelajar ya teman-teman. Nah, untuk uang yang ditabungin di emas itu kalau semesteran kurang ya, karena kan namanya jualan itu nggak nentu ya, kadang untungnya gede, kadang rugi, kadang juga untungnya kecil banget ya teman-teman. Jadi kalau untungnya lagi gede banget aku kumpulin, beliin emas gitu ya, segram, entah anting atau cincin. Tapi kalau misalnya untungannya tuh kayak 10 ribu, 20 ribu, aku taruhnya tuh di yang tabungan rekening simple pelajar itu. Jadi alhamdulillah ya, walaupun aku merasa survive banget gitu ya dalam hidup, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan gitu ya teman-teman. Dengan privilege-nya itu ya daya juangnya gitu. Jadi muter untuk setiap harinya tuh lebih ini ya, lebih challenge aja gitu ya teman-teman. Nah, oke ya, kita skip dulu karena aku udah cerita panjang lebar banget. Semoga teman-teman enggak keberatan ya dengan cerita tersebut, dan semoga ada hikmahnya, amin ya. Nah, ini lanjut ya teman-teman, aku hitung dulu untuk hasil tabungan dari celengan receh anak aku ya, alhamdulillah wa syukurillah. Untuk totalnya di 196.000, tapi ternyata ini tuh ada nyelip teman-teman, 2000-an dua. Jadi pas banget totalnya ada di 200.000 rupiah, alhamdulillah wa syukurillah. Karena anak aku tuh requestnya hanya pengen jajal mainan dan beli mainan dan juga makanan favorit, makanya ini untuk uangnya tetap ya ibunya yang mencoba mengalokasikan untuk dipakainya apa aja teman-teman. Nah, ini aku bagi yang 100 ribunya aku taruh ya, 50 ribunya ini aku taruh di dana pendidikan. Karena recehan 500-an kayak gini, jadi kemungkinan aku akan tukerin dulu
dulu ke Teteh Yakul ya. Nah lanjut untuk 100 ribunya nanti yang akan dipakai untuk senang-senang ya, yaitu beli mainan, ke pasar malam di BKT, dan beli cemilan ya. Jujur senang banget sih, walaupun ini tabungan anak, tapi aku sangat-sangat excited banget gitu ya denger dia itu pengen bongkar celengan. Nah ini ya, alhamdulillah syukurillah untuk uangnya udah aku hitung, udah aku diberesin ya teman-teman, dan tinggal dimasukin aja. Yang pertama ini ke dana pendidikan, tapi uang koinnya aku recehin dulu. Nah untuk 50 ribuannya aku taruh di dana kebutuhan anak, karena kan sekarang itu udah masuk mau sekolah, jadi udah pasti ya nanti bakal ada kebutuhan yang lumayan banyak. Dan saldo yang tersedia ini totalnya di 307.000 rupiah. Alhamdulillah syukurillah. Nah kalau udah dimasukin kayak gini, tinggal kita langsung aja ya untuk ke pasar malamnya. Nah ini ya teman-teman, dia tuh permainannya ada mancing ikan, kemudian naik juga kuda-kudaan ya teman-teman, dan beli mainan juga. Nah oke ya, sampai di sini nih video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya, dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.